wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, ikhwatal iman, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali ya pelajaran kita terhadap kitab Durusul Lughal Arabiyyah li ghairin natiqina biha juz yang kedua, dan kita masih di pelajaran Ad-Darsul Ishrun ya, pelajaran ke-20 yang akan lanjut ke tamrinat al-khamis ya, tamrinat yang kelima. Baik, langsung saja. Tafadhol Pak Bayu dibaca tamrinat kelima. Ajib 'anil as'ilatil atiyati mustakmilan al-musanna. Berarti yang diminta di sini adalah menjawab pertanyaan berikut dengan menghadirkan isim musanna. Ya, isim musanna. Baik, tafadhol. Bikam riyalan istaroeti hadhil majallata ya Aminatu. Nah, jawabnya. Istaroetu hadhil majallata. Diganti domir aja. Ya. Istaroetuhu. Majallah muannas. Istaroetuha bi riyalaini. Naam, istaraituha bi riyalaini. Baik, terus. Bikam dolarin istaroetum. Dolaron ya dia. Setelah Bikam. Kalau setelahnya kam itu selalu dia nakiroh mansub ya, sebagai tamyiz. Kam qalaman gitu kan. Bikam dolaron. Baik. Bikam dolaron istaroetum hadhil asroro ya ikhwanu. Baik. Istaroenahu bi dolaroeni. Azrar itu jamak taksir. Kalau jamak taksir muannas. Nah. Istaroena ha bidularoeni. Nah, istarainaha bidularaini. Istaraina. Nah, mumtaz. Bikam rubiatan istaroetunna hadzal musto ya akhwati. Istaroenahu birubiyataini. Naam. Istarainahu birubiyataini. Naam. Bikam junaihan istaroeti hadhil mir'ata ya ummi. Istaroetu hu junahaini. Bijunahaini. Nah, bijunahain. Apa artinya junah? Junaihun. Junaihun. Mata uang. Sterling ya? Iya. Uang. Baik. Bikam lukhotan katabatal unwana alat dorfi ya aliyu. Dengan berapa bahasa? Katabatuha bi lukhotaini. Kata betuhu unwan itu mudzakkar. Oh, unwannya. Katabatuhu
bi unwaini. Nah, kata betuhu bi kam lugotan. Bi lughataini. Nah, bi lugotaini. Ya. Dengan berapa bahasa kamu menulis alamat ini di atas zorf. Zorf itu amplop ya. Terus? Min kam baban kharajat tulabu minal kulliyati. Kharajat tulabu min babaini. Nah, min babaini. Nah, min babaini. Azrar tadi artinya apa Pak Bayu? Azrar. Asror. Yang nomor berapa tadi Ustaz Asror? Nomor 2 tadi. Kancing ya Ustaz. Ya, kancing baju, benar. Baik. Terus? Ila kam soedaliyatan zahabta ya hamidun. Zahabtu ila soediliyataini. Ya. Zahabtu ila soidiliyataini. Nah. Soidiliyah artinya Apotek Ustaz. apotik. Nah. Terus? Fikam sohifatan korokta hadal khobaru. Objek yang Khobaro, membaca. iya. Qara'tu hadzal khabara. Diganti domir aja. Qara'tuhu. Qara'tuhu fi sahifataini. Nah, fi sahifataini. Terus? Bikam jami'atan darasta. Darastu bi jami'ataini. Nah, darastu bi jami'ataini. Terus? Kam jami'atan fi biladikum. Fi biladina jami'atani. Nah, fi bailadina jami'atani. Nah, mumtaz. Terus bikam Bikam riyalin illahuma sahihun. Nah, jadi boleh dibaca nasab, boleh dibaca jer. Ya. Dan itu dua-duanya benar. Jadi boleh mengatakan bikam riyalan dengan mansub atau bikam riyalin dengan majrur. Itu dua-duanya boleh. Tapi yang masyhur, yang sering dipakai itu adalah dengan nasab. Bikam riyalan, kam qalaman, kam baitan. Nah, itu. Ditambahkan ba, maka boleh bikam ya qalamin, bikam baitin, atau dinasab bikam qalaman, bikam baitan. Itu boleh dua-duanya Pak Bayu tadi. Tapi yang lebih sering itu memakai yang mansub dengan memansubkannya. Jadi bikam jami'atan, bikam sahifatan. Nah, itu. Insya Allah jelas Pak Bayu ini ya, tamrinat nomor 5 ini. Insyaallah Ustaz. Nomor 6 Pak Agus Lim. Ya Ustaz. Sanna kalimatal lati. Kalau jamak muannas salim tanda nasabnya apa? Tuh ya Ustaz. Kasroh. Ingat jamak muannas salim. Ra'aitu al-muslimata atau al-muslimati? Al-muslimati. Ya, berarti di sini sanna. Ya. Sanna ini fi'il amr itu, perintah. Amr. Ya, jadikanlah musanna kata-kata berikut ini. Jadi nggak berubah nasab ya Ustaz ya? Kalimatnya. Al kalimatal gitu bukan ya? Bukan, dia kan
sebagai objek dari sanna. Dan dia jamak taksir. Jamak taksir itu tanda nasab jamak taksir apa? Jamak muannas salim, tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya kasroh ya Ustaz ya. Kasroh. Karena dia objek dari sanna, maka al-kalimati. Sannal kalimatil lati tahtuha khotta. Dia zorob ya. Zorob itu selalu nasab. Keterangan tempat. Ya, Ustaz. Al-awwal. Nah, ini yang diminta apa? Sanna al-kalimati allati tahtaha khattun. Jadikan musanna kata-kata yang punya garis bawah, ya. Kata-kata yang ada garis bawahnya jadikan musanna. Kan asalnya mufrad semua itu, tinggal antum menjadikan musanna. Tafadhal. Al-awwal fi baitina sallajatun. Fi baitina sallajatain. Kenapa sallajatain dengan iya antum? Kemarin sebelumnya udah kita jelaskan musanna itu jika dia nasab dan jer maka bil ya, tapi jika rofa bil alif. Nah, apa yang membuat antum menyebutnya sallajataini dengan ya? Apa faktornya? Di sini udah ada domir ya. Saya pikir tadi karena ada fi itu, Ustaz. Hah? Saya pikir tadi karena ada fi. Katanya di sini ada domirnya ya. Ada kan fi-nya berpengaruhnya ke baitun. Fi baiti. Nah, sedangkan salajah apa yang membuat dia menjadi majrur atau mansub di situ dengan ya antum? Ya, salah berarti tadi Ustaz. Nah, jangan ingat kaidahnya. Ingat kaidahnya. Ketika mubtada itu nakirah, sedangkan khobarnya berupa sibhul jumlah, maka mubtada'nya wajib diakhirkan dan khobarnya dimajukan. Berarti salajah itu jadi mubtada' yang muakhir. Sedangkan fi baitina itu khobar yang muqaddam, yang dimajukan. Kalau yang namanya mubtada' itu mansub atau marfu? Marfu, Ustaz. Marfu. Berarti harusnya dengan alif dia. Nah, Ustaz. Fi baitina sallajatani. Nah. Artinya apa? Di rumah kami ada dua. Di rumah kami ada dua kulkas. Nah, ada dua kulkas. Terus nomor 2. Dakhola ad-dukkanal barihata. Artinya kemarin malam. Ya. Fil barihah, kemarin malam. Lissun. Lissun itu artinya pencuri, maling. Pencuri. Sebentar Ustaz. Dakholat dukkanal barihata lissun. Jadi dakholat dukkanal barihata lissoni. Nah, lissoni ya. 2 pencuri, lissoni. Terus alis saastari ra'aitu itu nomor 4 yang saastari. Ra'aitu fi maktabil baridi barqiyatan laka. Ra'aitu fi maktabil baridi barqiyatani laka. Kenapa barqiyatani dengan alif? Sebentar Ustaz.
Saya melihat di Barqiyah artinya apa? Telegram ya. Ustaz. Ya, saya melihat di pos Telegram milikmu. Berarti objek yang dilihat. Barqiyah itu objek yang dilihat. Maf'ul bih. Maf'ul bih itu mansub atau marfu? Pak Guslim. Harusnya marfu, Ustaz. Maf'ul bih. Mansub. Mansub. Berarti kalau musanna mansub tandanya dengan alif apa ya? Berarti dengan ya Ustaz. Iya. Berarti ra'aitu Fi maktabil baridi barqiyataini laka. Naam, barqiyataini laka. Bukan barqiyatani, tapi barqiyataini laka. Nah, terus nomor 4. Sa'astari mitron min hazal kumashi. Ada min. Min hazal kumashi. Artinya saya akan membeli 1 meter. Ya. Kain. Min hazal kumashi, dari kain ini gitu. Sekarang 2 meter. Jadinya Sa'astari mitroini min hazal kumashi. Naam. Nomor 5. Zabaha abi dajajatan. Zabaha menyembelih. Zabaha abi dajajataini. Nah, zabaha abi dajajataini. Berarti 2 ayam. Ya, terus Ashrobu kuban minal labani kulla yaumin. Ashrobu kubaini minal labani kulla yaumin. Naam, ashrobu kubaini minal labani kulla yaumin. Kubain 2 gelas berarti. Terus Indi riyalani. 8 Uridu riyalani. Uridu. Saya ingin. Apa objek yang diinginkan? Riyalan, Ustaz. Riyalan. Berarti riyalaini. Riyalaini. Naam. Uridu riyalaini. Baik. Terus 9 Ishtaroitu hazal zirro biriyalin. Nah, ishtaraitu hazal zirra biriyalin. Saya membeli kancing ini dengan 1 real. Sekarang dengan 2 real. Ishtaroitu hazal zirro biriyalaini. Nah, biriyalaini. Baik. 10 A'rifu lughataini. Nah, a'rifu lughataini. Fi baladina lughatun wahidatun. Fi baladina lughatani wahidatun. Fi baladina lughatani isnatani. Dia karena sifat untuk 2. Mungkin kan di negeri kami 2 bahasa 1. Nah, gitu enggak mungkin. Nah, Ustaz. Jadi fi baladina lughatani isnatani. Jadi berubah. Nah, Ustaz. Fi baladina lughatani
isnatani. Nah, 12. Hazal qalamu bidularin. Hazal qalamu bidularoini. nah. Terus 13. Katabtu risalatan ila abi. Katabtu risalataini ila abi. 14. Yakfini al-ana junaihun. ya. Yakfini al-ana junaihani. Junaihani. Nah. Screenshot screen layar nggak nampak Iwan? Nampak Ustadz? Nampak. Nampak Pak Bayu. Baik. Silakan Pak Sikin nomor 7. Ya Pak Ustadz. As-sabi. Ij'ala kulan. Ij'al. Bukan Oh, ya. ij'ala fi'il amr. Ya. Oh ya, iya. Ij'al kulan minal kalimati al-atiyati fi jumlatin. Ya, jadi di sini diperintahkan untuk memasukkan kata-kata berikut dalam kalimat. Ya, jadi disuruh bikin kalimat yang ada kata-kata berikut. Ada kitabani, kitabain, talibaini, taliban. Jadi satu paragraf kayak satu paragraf gitu, Pak Asikin, tapi semua kata ini masuk. Nah, bisa nggak Pak Asikin? Insya Allah Ustaz. Baik. Kitabani 2 kitab. Indi kitabani. Gimana Ustaz? Saya punya 2 kitab. Ya, indi kitabani. Nah, terus? Ya. Kitabaini. Uridu kitabaini. Uridu kitabaini. Nah. Saya menginginkan 2 kitab. Terus? Tolibaini. Ro'aitu tolibaini. Nah, ro'aitu talibaini. Terus? Jadidaini. Jadidaini. Nah. Ya, jadidaini ya. Saya melihat 2 mahasiswa baru. Tolibani, Tolibani. Fil fasli Tolibani. Tolibani pakai fakot bisa Ustaz? Fakot. Nah. Di dalam kelas cuma ada 2 orang mahasiswa saja. Ya. Dari fil fasli talibani fakot. Nah. Baik. Mumtaz ya. Jadi bisa insya Allah penggunaan kapan dia pakai alif, kapan pakai iya di sini maksudnya. Ya. Kalau pakai alif ketika apa Pak Sikin? Ketika marfu Pak Ustaz. Marfu. Nah, kalau pakai iya pakai mansub Pak Ustaz. Ya, tandanya ya. Gimana Ustaz? Mansub atau majrur ya. Majrur. Nah, pakai iya. Baik, syukran Pak Ustaz. Nomor 8 Pak Pujo. Ta'ammal al-amsilata. Ta'ammal al-amsilatal atiyata li ahaduhuma wal akharu. Nah, ini kapan kita menggunakan salah satu dan yang lain gitu. Ahaduhuma salah satu dari keduanya, wal akharu dan yang lain. Ya, artinya ada 2. Misalnya indi qalamani, saya punya 2 pulpen. Ahaduhuma aswadu, nah, salah satunya hitam,
wal akharu ahmaru, dan yang lainnya merah. Nah, itu jadi ketika memperinci maka lapasnya ahaduhuma wal akhar. Nah, ini diperhatikan kapan penggunaannya. Tip nomor 1. Li akhwani. Nah, li akhwani artinya apa? Saya memiliki 2 saudara. Nah, saya memiliki 2 saudara. Salah satunya Ahaduhuma tabibun wa akharu muhandisun. ya, salah satunya adalah seorang dokter dan yang lainnya adalah insinyur. Berarti ketika memperinci, ya, yang musanna diperinci, maka lapas perinciannya adalah antum katakan ahaduhuma wal akhar. Nah, saya contohkan tadi. Indi qalamani, saya punya 2 pulpen. Salah satunya hitam, ahaduhuma aswadu, gitu kan. Sedangkan yang lain merah, wal akharu ahmaru. Li akhwani, saya punya 2 saudara. Salah satunya dokter, ahaduhuma tabibun. Sisanya berarti yang satu lagi wal akhar lapasnya muhandisun. Nah, gitu. Jadi penggunaannya di sini Pak Pujo ya. Ketika ingin memperinci, maka lapasnya ahaduhuma wal akhar. Terus Hadhil li. Oh. Li hadhil hafilati babani Artinya hafilati apa sih? hafilah itu apa? Hafilat. Angkutan. Angkutan. Ya. Angkutan umum gitu loh. Bis. Oh. Angkutan umum ini memiliki 2 pintu gitu sih. Nah, memiliki 2 pintu. Nah, perinciannya ahaduhuma liddukhuli wal akharu lil khuruji. Lil khuruji, ya. Salah satunya untuk masuk, salah satunya untuk keluar. Ya, ada pintu khusus untuk masuk, ada pintu khusus untuk keluar. Nah, terus Indi qalamani ahaduhuma asroku wal akharu ahmaru. ya, saya punya 2 pulpen, salah satunya warna azraq. Azraq itu apa? Biru. Biru dan satunya merah. Satunya merah. Nah, terus Indi mu'jamani ahaduhuma inkliziyun. Ahaduhuma inkliziyun wa akharu faransiyun. Nah, saya punya 2 kamus, salah satunya bahasa Inggris, salah satunya Bahasa Prancis. Nah. Lana, bukan Lina. Lina mana nama perempuan? Lana baitan. Oi. Lana baitani ahaduhuma fil madinati wa akharu fil qaryati. Ya, kami punya 2 rumah. Salah satunya di kota, salah satunya di desa. Ya. Terus Istaraitu komisoni. komisoi. Nah, dia mansub. Tandanya iya, komisoi. Istaraitu komisoini ahaduhuma wal akharu Li akhi li akhi sogiri. Nah,
Saya membeli 2 kemeja, salah satunya untuk diriku dan yang lainnya untuk saudara kecilku, ya. Adik maksudnya, li ahis shogir, untuk adikku. Ya. Jadi perhatikan di sini teman-teman. Jadi ketika dia muzakkar, akhwan itu kan muzakkar ya. Akhun, ya, babun, kolamun, mu'jamun, baitun, komis itu muzakkar. Ya, maka ketika memperinci lafaznya ahaduhuma wal akharu. Ini ahaduhuma wal akharu. Ahadu itu muzakkar, al akhar itu muzakkar. Jadi perincian untuk musanna yang muzakkar itu pakai ahaduhuma wal akharu. Perincian untuk yang musanna muzakkar. Kemudian nanti di latihan ke-9 itu ihdahuma wal ukhra. Perincian untuk musanna muannas, ya. Jadi kalau musannanya muannas diperinci, lapas perinciannya adalah ihdahuma wal ukhra. Nah, itu perinciannya. Baik Pak Bayu, silakan. Ta'amalil amsilatal atiyata di ihdahuma wal ukhra. Nah, jadi di sini diperintahkan untuk memperhatikan kapan penggunaan ihdahuma dan ukhra, ya, melalui contoh-contoh yang ada. Silakan. Li ukhtani ihdahuma mudarrisatun wal ukhra mumarridatun. Ya, di sini li ukhtani. Saya memiliki 2 saudari. Berarti musanna mudzakkar atau muannas di sini Pak Bayu? Muannas, Ustaz. Muannas. Karena dia muannas, ketika ingin diperinci, maka perinciannya menggunakan lafaz ihdahuma wal ukhra. Oleh karena itu di sini ihdahuma, salah satu dari keduanya, mudarrisatun, adalah seorang guru, wal ukhra, dan yang lainnya mumarridatun, seorang perawat, ya. Baik. Terus Indi sayyarotani ihdahuma khamra'u wal ukhra bayda'u. nah, artinya Saya memiliki 2 mobil, salah satunya berwarna merah dan yang lainnya berwarna putih. Masya Allah, kaya. Nomor 3. Fi qaryatina madrasatani ihdahuma mutawasittatun wal ukhra sanawiyatun. Artinya Di desa kami ada 2 guru perempuan sekolah. Salah satunya mutawasito SMP ya Ustaz ya. SMP. Oh, dan yang lainnya adalah SMA. SMA. Nah, sanawiyah itu dalam bahasa Arab SMA ya. Kalau di Indonesia sanawiyah itu SMP. SMP ya Ustaz. Ya. Kata betul yauma risalataini ihdahuma li abi wal ukhra li sodiki. Hari ini aku menulis 2 surat. Salah satunya untuk bapakku dan yang lainnya untuk temanku. Ya. Ja'at mudarrisatani jadi datani ihdahuma lisiroti wal ukhra litafsiri. Datang 2 guru perempuan yang baru. Salah satunya guru siroh dan yang lain guru tafsir. Iya, siroh. Sejarah ya, wal ukhra litafsir, dan yang lain ngajar tafsir. Jadi al-mudzakkar ahadun, al-muannas ihda. Jadi ingat, ahadun itu mudzakkar, ihda itu muannas, akharu itu mudzakkar, ukhra itu muannas. Ya, di situ. Jadi pelajarannya di nomor 8 dan 9 ini adalah kapan kita harus mengatakan ahaduhuma wal akhar dan kapan ihdahuma wal ukhra. Nah, kalau perincian untuk musanna mudzakkar maka pakai ahaduhuma wal akharu. Sedangkan perincian untuk musanna muannas maka ihdahuma wal ukhra, ya.
Baik. Nomor 10, Pak Agus Lim. Ta'ammal al-amsilatal atiyata. Nah, di sini diperhatikan. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Maksudnya di sini ada kaidah, ya perhatikan, yaitu kaidah penggunaan zu yang merupakan asmaul khamsah. Ya, zu. Nah, asmaul khamsah. Tanda rofaknya pakai apa? Zu. Waw, Ustaz. Wow. Kalau tanda nasab? Tanda nasabnya pakai iya, Ustaz. Pakai alif. Lupa ya. Ya. Kalau dia nasab pakai alif. Za antum bilang. Kalau dia jer pakai iya, zi. Ya. Nah, ini diperhatikan. Jadi di sini pelajarannya pada tamrinat ke-10 ini adalah memperhatikan tanda i'rab untuk zu yang merupakan asmaul khamsah. Kalau dia rofa dengan waw, zu antum bilang. Kalau dia nasab dengan alif, za. Kalau dia jer dengan ya, zi. Nah, di sini. Baik, coba dibaca sambil diartikan. Hazal qalamu zu al-launaini mufidun jiddan. Nah, artinya? Pulpen ini memiliki dua warna yang sangat sempurna. Hadzal qalamu dzu launaini, pulpen yang memiliki dua warna ini mufidun jiddan, sangat bermanfaat. Jadi dzu di sini kedudukannya sebagai apa? Kedudukannya sebagai pulpen yang memiliki dua warna ini. Yang memiliki dua warna ini. Naat ya, sifat. Sifat untuk al-qalam. Naat, bagus Lim. Ya, Ustaz. Jadi dia kan naat. Hadzal qalamu, pulpen ini. Dzu launaini, yang memiliki dua warna. Mufidun jiddan. Mufid itu khobarnya, sangat bermanfaat sekali. Berarti dzu di sini adalah naat untuk al-qalam. Al-qalamu marfu dia. Badal dari hadza. Hadza mubtada, al-qalamu badal. Dzu naatnya. Berarti karena al-qalamu marfu, dzu juga marfu di sini. Tanda rofaknya apa? Wow. Wow. Nah, makanya di sini dzu lafaznya. Baik. Terus ayya komisin salat ya, Ustaz. Ya ummi berarti anti. Diajak ngomong, kalau gosalat itu membicarakan orang ketiga. Kalau di sini ya ummi berarti mengajak ibu berbicara. Karena ibu itu seorang wanita dan satu orang, maka domirnya anti. Berarti gosalti. Ya. Ayya komisin gosalti. Komisin gosalti ya ummi. Artinya? Ayya apa ya, Ustaz? Ayya itu yang mana gitu kan? Baju yang mana? Baju kemeja yang mana? Baju yang mana yang kamu cuci wahai ibu? Nah. Jawabannya? Ghasaltu al-qamiso za al-jaibaini. Ya, artinya? Baju yang saya cuci yang memiliki jaibaini. Dua kan? Oh, kantong. Dua kantong. Nah, dua kantong ya. Jaibun itu kantong baju atau kantong celana. Ya. Sekarang di sini kenapa pakai za dengan alif? Karena dia mensifati komiso yang. Nah, karena dia mensifati komis ya. Komis di sini kedudukannya maf'ul bih. Maf'ul bih, dia mansub, maka naatnya
juga mansub, berarti za tanda nasabnya dengan alif. alif. Ya, jadi ingat zu dan za itu asmaul khamsah. Ya. Tapi untuk yang mudzakkar, saya ulangi, zu za asmaul khamsah untuk yang mudzakkar. Ya. Jadi asmaul khamsah itu yang lapasnya zu, za, zi doang. Kalau untuk muannas maka enggak masuk kategori asmaul khamsah, udah bukan asmaul khamsah lagi. Kalau muannas zatu, nah itu udah bukan asmaul khamsah. Ya. Oleh karena itu nanti tanda i'rabnya pakai harokat dia kalau muannas. Ya, yang asmaul khamsah itu yang mudzakkar. Za, zu, zi. Nah, itu. Adapun zatu itu bukan termasuk asmaul khamsah sehingga tanda i'rabnya nanti pakai harokat. Ya. Ya. Contohnya ada di nomor 3, dibaca. Al-mudiru fi tilkal ghurfati zati an-nafizataini al-maftuhataini. Artinya? Kepala sekolah berada di kamar yang memiliki 2 jendela yang terbuka. Ya, jadi di kamar yang memiliki 2 jendela yang terbuka. Perhatikan kata al-ghurfah. Al-ghurfah muannas atau mudzakkar? Muannas, Ustaz. Muannas, makanya naatnya pakai zatu. Ya. Ya. Dia muannasnya di sini pakai zatu. Karena kalau za, zu, zi itu untuk yang mudzakkar. Ketika muannas zatu, pakainya zatu. Nah, kalau udah muannas dia tidak termasuk asmaul khamsah. Oleh karena itu tanda i'rabnya pakai harokat. Fi tilkal ghurfati. Majrur. Al-ghurfah majrur sebagai badal dari tilka. Ada huruf jer. Maka naatnya juga majrur. Zati. Antum bilang. Tanda jernya kasroh. Zati. Harokatnya kasroh. Ya kan Pak Guslim? Ustaz. Nah itu. Jadi ini. Catatan pentingnya di sini. Ya. Kalau udah muannas zatu, maka dia tidak termasuk asmaul khamsah. Kalau tidak termasuk asmaul khamsah berarti tanda i'rabnya pakai harokat. Zati, zatu, zata nanti. Baik. Terus liman hazihi sayyaratu zatul babaini. Artinya? Milik siapa mobil ini yang memiliki 2 pintu? Nah, perhatikan kata as-sayyaratu. Ya. Dia muannas. As-sayyaratu muannas. Ya. Sebagai mubtada muakhar, asalnya as-sayyaratu liman. Nah, hazis sayyaratu liman itu asalnya. Tapi karena liman itu adalah isim istifham yang harus selalu terletak di awal, maka dimajukan, sedangkan mubtada'nya diakhirkan. Jadi hazihi as-sayyaratu. Ya. As-sayyaratu badal dari hazihi, hazihi mubtada'. Maka naatnya zatu antum bilang. Karena dia muannas, as-sayyarah muannas marfu dengan dhammah. Naatnya pun sama harus muannas zatu. Dan marfu tanda rofaknya dhammah tu. Ya, di sini. Baik, jelas ini Pak Guslim ya? Iya, Ustaz. Baik, nomor 5. Zalikal masjidu zul manarotaini jamilun jiddan. Nah, artinya? Masjid itu yang memiliki 2 menara sangat bagus sekali. Iya, sangat indah ya. Berarti zu ini kedudukannya? Ini rofa, Ustaz. Rofa karena dia naat dari masjid. Naat dari masjid. Tanda rofanya? Dengan waw, Ustaz. Waw. Kenapa dengan waw? Karena dia rofa tadi, Ustaz. Karena asmaul? Oh, karena asmaul khamsah. Asmaul khamsah, na'am. Ya, karena al-masjid mudzakkar.
Berarti itunya termasuk asmaul khamsah. Terus Ana la uhibbu zaka ar-rajula wa innahu zu wajhaini. Saya tidak uhibbu tidak suka. Tidak suka ya, Saudara? Iya. Saya tidak suka zaka itu ya, Saudara? Iya. Zakar rajula, laki-laki itu. Saya tidak suka laki-laki itu Atau orang karena itu. dia memiliki dua wajah. Memiliki dua wajah di sini maksudnya munafik ya. Ya, Ya, jadi dzul wajhain, orang yang memiliki dua wajah maksudnya munafik. Ya, atau kalau di depan kita dia baik ya, tapi di belakang jelek-jelekin kita. Itu namanya dzul wajhain. Ya. Bukan beneran dua wajah. Nggak ada orang punya dua wajah. Ya, tapi ini apa namanya? Majaz ya. Majaz. Ya, majaz untuk menggambarkan sifatnya. Baik. Di sini ada yang belum jelas enggak penggunaannya, teman-teman? Dari penggunaan zu sama zatu ini. Kapan pakai zu, kapan pakai zatu, kemudian bagaimana tanda i'rab masing-masing? Jelas semua insya Allah ya. Pak Bayu, Pak Guslim, Pak Sikin, Pak Pujo. Insya Allah. Ya, yang lain? Ya Pak Ustadz. Gimana Pak Sikin? Sebenarnya yang tamarin itu Asadis Ustadz yang 6 Ustadz. Nomor 6, tamarin kan 6. Ya. Itu ada keterangan catatan tuh yang sana itu kan sana itu fi'il amar Pak Ustadz ya. Ya. Dengan yang nomor 7 ini kan ij'al. Ya. Mungkin berbeda arti itu gimana Pak Ustadz? Kalau sana itu jadikan musanna. Buat jadikan musanna. Kalau ij'al ini ya buatlah ya. Ij'al itu buatlah. Atau jadikanlah. Jadikan apa itu kan belum jelas. Nah, kalau ya? Sana itu jadikan 2. Tuh. 2. Oh, ini belum jelas ini ya. Iya. Ya. Ya, syukuran Pak Ustadz. Apaan? Lagi? Ada lagi? Pak Bayu? Jelas nggak ini penggunaan zu sama zatu ini Pak Bayu? Terus kalau misalnya yang disifati itu jamak yang tidak berakal apa sifatnya jadi muannas mufrad itu Ustaz? Ya, muannas mufrad zatu. Jadi, misalnya hadhil kutubu gitu. Hadhil kutubu zatu berarti antum bilang. Oh, pakainya muannas mufrad. Ya. Syukuran Ustaz. Ada lagi? Pak Pujo ada yang ditanyakan penggunaan zu sama zatu? Sepertinya jelas Ustaz. Baik. Nah, di sini kita masuk ke al-kalimat al-jadidah, kosakata baru, ya. Silakan dibaca Pak Sikin. Ya Pak Ustadz. Al-kalimatul jadidu. Jadidatu. Al-kalimatul jadidatu. Kosakata yang baru. Iya. Rojulun zu wajhaini. Ya, artinya orang yang memiliki 2 muka. Laki-laki Pak Ustadz ya, laki-laki ya. Laki-laki atau orang yang memiliki 2 muka. Oh ya. Baik. Allazi ya'ti kulla ta'ifatin bima yurdiha bima yurdiha. Allazi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin.
Nah, ini penjelasan dari rajulun zu wajhain. Apa yang dimaksud dengan orang yang memiliki dua muka? Ya, allazi ya'ti kulla ta'ifatin, yaitu orang yang mendatangi setiap kelompok bima yurdiha, dengan apa yang membuat mereka ridho. Misalnya kelompok A, dia jilat di situ. Dia mengucapkan kata-kata yang membuat ridho kelompok A. Kemudian ketika datang ke kelompok B, dia juga mengucapkan kata-kata yang membuat ridho kelompok B. Seperti menjelek-jelekkan kelompok A. Kalau di kelompok A, dia muji-muji kelompok A, menjelek-jelekkan kelompok B. Pas ke kelompok B, dia jelek-jelekkan kelompok A, muji-muji kelompok B. Nah itu. Berarti ada dua muka di sini. Ya. Allazi ya'ti haula biwajhin wa haula'i biwajhin. Dia mendatangi kelompok ini dengan wajah yang berbeda, ke kelompok ini dengan wajah yang berbeda. Jadi itu namanya dzu wajhain, punya dua muka. Ya, kalau di hadapan kita dia berkata yang baik-baik, tapi pas di belakang kita jelek-jelekkan kita. Itu namanya dzu al-wajhain di sini. Jelas ini insyaallah ya? Ya, Pak Ustaz. Ya. Jadi kalau nemu teman yang kayak gitu ya namanya dzul wajhain. Anta dzul wajhain nanti bilang. Anda ini adalah orang yang punya dua muka. Di bahasa Indonesia juga gitu ya, Pak Bayu ya? Iya, Ustaz. Iya. Orang yang kayak gitu juga dua muka namanya dalam bahasa Indonesia. Iya, sama. Sama ya. Baik. Terus basikin mustun. Ya. Mustun jamannya amsyatun. Artinya apa? Mustun sisir, Pak Ustaz. Sisir. Nah. Terus mihot datun. Mihot datun jamaknya muhoddun. Mahoddu. Artinya apa? Mihoddah. Mahoddun artinya apa? Bantal. Oh, bantal. Iya. Bantal. Bantal, ya, bantal. Ada zirun jamaknya asrorun. Kancing baju. Kancing baju. Mir'atun jamaknya maroya. Ya, artinya mir'at. Mir'at cermin, Ustaz. Cermin. Nah. Cermin. Lisun jamaknya lususun. Lususun. Nah. Lisun pencuri, Ustaz. Ya, pencuri atau maling. Nah. Maling, ya. Junaihun jamaknya junaihatun. Mata uang Mesir, Ustaz ya? Iya. Junai ya? Ya, pons. Ya. Pon ya, oh ya. Mufidun sangat bermanfaat, Ustaz. Iya, sangat bermanfaat. Nah. Ya. Asyirotun. Asyiratu. Asyiratu. Sejarah saja. Ya. Ya. Atafsiru. Tafsir, Ustaz. Nah. Zabaha. Ya zabahu. Zabaha. Menyembelih, Ustaz ya? Menyembelih. Nah. Menyembelih, oh ya, menyembelih ya. Saroha yasrohu. Menjelaskan, Ustaz. Menjelaskan. Nah, jadi ini selesai, Ikhwan. Ya, pelajaran ke-20 selesai. Ya, tamrinat dan praktek kaidahnya selesai. Jadi kaidah yang kita pelajari pada pelajaran ke-20 ini kesimpulannya apa? Yang pertama apa, Pak Bayu? Kaidah yang antum pelajari di pelajaran ke-20 ini. Isim musana ketika dia
mansub Ustaz. Ketika dia mansub dan marfu. Marfu. Ya, kalau dia rofa maka tandanya Alif. alif. Kalau dia mansub, Ya. iya, ya di sini. Kalau dia jer, Jari ya juga. iya juga. Nah, itu pelajaran yang pertama. Jadi kaidah yang pertama di pelajaran ke-20 ini adalah tanda i'rab dari isim musanna. Marfu dengan alif, majrur dan mansub dengan ya. Ini. Ya. Kemudian kaidah yang kedua, Pak Agus Lim apa? Penggunaan zu, Ustaz. Ya, penggunaan zu. Ya. Zu. Kapan zu termasuk asmaul khamsah? Ketika lafaznya zu gitu ya. Ya, Ketika lafaznya adalah untuk yang mufrad mudzakkar. Zakar. Iya, ingat. Jadi zu itu menjadi asmaul khamsah ketika dia lafaznya mufrad mudzakkar zu. Nah, itu. Dan tanda i'rabnya apa? Kalau rofa dengan Kalau rofa dengan waw, kalau nasob dengan alif, kalau jer dengan ya. ya. Nah, itu kalau untuk mudzakkar kalau untuk muannas lafaznya Kalau untuk muannas dia apa namanya? I'rabnya dengan harokat. Lafaznya dulu lafaznya. Lafaznya zatu, zata, zati. Ya, zatu. Nah, lafaznya zatu. Termasuk asmaul khamsah bukan? Bukan, Ustaz. Bukan. Sehingga tanda i'rabnya itu pakai harokat. Harokat. Kalau rofa pakai dhammah zatu. Kalau nasab pakai fathah zata. Kalau jer pakai kasrah zati. Nah, ini kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga, Pak Sikin apa Pak Sikin? Kaidah yang ketiga. Ketiganya penggunaan ahaduhuma, Pak Ustaz. Ya, penggunaan ahaduhuma sama al-akharu ya. Al-akharu ya, betul. Kalau mudzakkar, ya kalau perincian untuk musanna mudzakkar, maka lafaznya ahaduhuma wal akharu. Ya, kalau perincian untuk musanna muannas, lafaznya ihdahuma wal al-ukhra. Wal ukhra. Nah, ihdahuma wal ukhra. Jadi ini tiga kaidah inti yang dipelajari di pelajaran ke-20 ini. Sebenarnya kalau kita kumpulkan ikhwan dari awal kita belajar durusul lughah ini kan setiap pelajaran itu kaidahnya paling banyak berapa? 5 ya Pak Bayu ya, paling banyak itu 5. Ya, Ustaz. Nah, itu jadi 5 itu kalau diingat kemudian dipraktekkan itu Masya Allah, antum dijamin itu bisa baca kitab sebenarnya. Jadi nggak perlu lagi capek-capek belajar kayak jurumiyah atau apa gitu. Ya. Kalau antum betul-betul kuasai setiap kaidah yang ada di daras-daras ini kemudian dipraktekkan, diingat. Nah, itu. Dan juga ketika belajar di buku ditulis kaidah pertama dalam pelajaran ini adalah yang ini, yang ini, yang ini. Misalnya kaidah pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Itu. Jadi ditulis di setiap pelajaran inti-inti kaidah yang dipelajari. Nanti insya Allah kita akan masuk ke ad-darsul hadi wal ishrun. Ya, pelajaran ke-20. Nah, di pelajaran ke-20 ini nanti masih membahas tentang ada amil-amil jazm ya. Kita akan membahas tentang amil-amil jazm di pelajaran ke-20 ini. Apa saja yang membuat fi'il mudhari' majzum? Ya, dia jazm. Ini yang pertama. Kemudian nanti kita akan membahas di pelajaran ke-21 ini macam-macam kalimat, ya, macam-macam kata. Nah, yang ini udah pelajaran ke-21 ini udah seakan-akan masuk pada pembahasan awal-awal dari kitab jurumiyah, awal-awal
dari kitab Mulakhos. Nah, itu yaitu kalimat terbagi menjadi 3, isim, fiil, huruf. Ya. Kemudian fiil terbagi 3, madi, mudhari, amr. Nah, itu nanti masuknya di pelajaran ke-21 di sini, perinciannya. Ya, pembagian kalimat menjadi 3. Jadi yang pertama itu nanti membahas tentang amil jazm, yang kedua pembagian kalimat, kemudian yang ketiga nanti penyusunan jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Bagaimana nyusunnya, bagaimana ketentuannya, itu ada di pelajaran ke-21 ini. Ya. Itu ada 3 kaidah juga di pelajaran ke-21 ini. Baik. Ini agak panjang hiwarnya. Mungkin kita cukupkan sampai sini dulu ya. Biar besoknya baru langsung kita pelajarin pelajaran ke-21 ini berserta kaidah-kaidahnya. Kalau sekarang takutnya sampai jam 7 belum kelar ini. Iya, Ustaz. Karena panjang ini. Panjang Ustaz. Hiwarnya panjang Ustaz ya. Ya, hiwarnya panjang, kemudian juga penjelasan tentang amil-amil jazm itu lumayan panjang. Nanti setiap fi'il mudhari itu tanda jazmnya berbeda-beda. Itu juga dikaji. Amil jazm apa, kemudian tanda jazm dari fi'il mudhari itu apa. Nah, itu nanti dibahas. Baik. Jadi ini diingatkan ya, pelajaran selanjutnya itu di pelajaran ke-21. Anda suka lupa. Pelajaran ke-21 dikasih tanda dulu. Ada pertanyaan Ikhwan teman-teman seputar pelajaran hari ini, pelajaran ke-20 tentang 3 kaidah tadi, atau kaidah-kaidah yang sebelumnya yang kiranya antum yang murojaah menemukan masalah ketika murojaah, atau enggak ada yang murojaah di sini nih? Kalau mulakhos sih biasanya murojaah Ustaz. Cuma kalau yang dari Suluh enggak di murojaah emang. Kalau saya sih. Nggak apa-apa, khair insyaallah. Sebenarnya di apa dia lebih sederhana ya, durusul logah itu lebih sederhana, kemudian nggak berurutan gitu, nggak sistematik, maksudnya nggak berurutan, jadi dicerai-beraikan kaidahnya maksudnya. Ya kan, kaidah kalau masalah mutanna misalnya itu kan di awal-awal dipelajari kalau di mulahos ya, Pak Bayu ya, muhtarat. Iya, Ustaz. Nah, ini malah udah selesai juz pertama, terus udah selesai banyak daras, baru nanti di pelajaran ke-20-nya baru membahas tentang mutanna di sini. Jadi nggak beraturan. Ya. Malah mubtada khobar adanya di awal-awal kan? Iya, Ustaz. Kalau di juz kedua. Iya, di Rusul Logah ini. Nah, jadi memang dia nggak beraturan kaidahnya. Jadi kita pintar-pintarnya memahami apa yang ingin disampaikan oleh penulis di sini. Kaidah yang mana gitu. Kemudian itu bisa kita ketahui dari tamrinatnya. Makanya praktek di tamrinat itu nggak boleh terlewatkan. Karena inti dari durusul lughah itu di tamrinat. Ya, tamrinat. Kemudian penjelasan kaidah dari setiap daras pelajarannya harus sesuai dengan tamrinatnya. Jadi jangan melebar. Walaupun sebenarnya ada kaidah-kaidah lain di situ. Di setiap pelajaran itu pasti ada kaidah-kaidah lain. Tapi karena tidak dibahas di tamrinat, maka jangan dilebarkan. Cukupkan dengan kaidah yang ada di tamrinat. Itu yang dijelaskan dalam hiwarnya. Itu di sini. Cara belajar durusul lughah itu seperti itu sebenarnya. Kadang kan kalau guru itu semaunya, kaidahnya begini, begini. Jadi dalam satu pelajaran itu banyak kaidah yang dikeluarkan yang tidak ada hubungannya dengan tamrinat. Akhirnya membuat bingung, memberatkan. Oleh karena itu kalau belajar durusul lughah cukupkan dengan kaidah yang bersesuaian dengan tamrinatnya. Jadi seperti itu Pak Bayu. Kayaknya kalau yang Musana itu juga di DL1 dulu udah pernah muncul ya Ustaz. Cuma dalam kondisi marfu ya Ustaz. Iya, pernah.
Dulu dalam kondisi marfu. Kemudian kan berlanjut. Sekarang mansub sama majrurnya. Sama misalnya, kayak agak jauh juga misalnya ya. Iya. Ini baru jalan 20. Iya. Sama kayak ini juga nanti tentang adatul jazm, amil-amil jazm ini pernah disinggung dulu. Pernah disinggung lam, lama itu. Ya, cuman nanti nggak disebutkan tanda-tanda jazmnya. Iya, di sebelumnya cuman menyebutkan lam itu menjazmkan fi'il mudhari', lama menjazmkan fi'il mudhari'. Ya, apa perbedaannya itu tergantung guru menjelaskannya. Kalau di sini nanti akan disebutkan ulang plus tanda-tanda jazm dari fi'il mudhari'. Nah, itu nanti. Jadi dia pasti ada plusnya. Setiap pengulangan itu pasti ada plusnya. Ya, Ustaz, kurang. Baik, mungkin kita cukupkan sampai sini. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Ya, semoga di pertemuan selanjutnya kita bisa lanjutkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum.